Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Profesor Dr. Haja Septi Gimiandari, SAG, MAG, selaku dosen pengampu psikologi pendidikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu kelas B2 yang sama-sama berbahagia. Izinkan saya sebagai presenter pada pertemuan ke-14 ini ingin membahas mengenai Self-Regulated Learning atau SRL. Self-Regulated Learning atau SRL adalah kunci keberhasilan akademis dan pribadi. Persentase ini membahas pengertian, aspek, faktor, dan hubungannya dengan motivasi. Tujuannya memahami dan menerapkan self-regulated learning untuk meningkatkan pembelajaran. Pengertian self-regulated learning atau SRL. Definisi self-regulated learning adalah proses aktif siswa mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku untuk belajar. Menurut Zimmerman, pada tahun 2000, memberikan definisi self-regulated learning bahwa siswa secara proaktif mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan akademis. Contoh praktis misalnya membuat jadwal, mencari sumber, dan evaluasi pemahaman diri. Aspek-aspek self-regulated learning atau SRL. Aspek yang pertama metakognitif. Misalnya, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi proses belajar terhadap siswa-siswi. Kemudian yang kedua, motivasi. Terdiri dari keyakinan diri, nilai tegas, orientasi tujuan belajar, dan yang ketiga adalah perilaku, yaitu memanajemen waktu, cari bantuan, buat lingkungan belajar kondusif terhadap lingkungan siswa-siswi. Adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi munculnya self-regulated learning. Yang pertama, dukungan orang tua. Yang kedua, kualitas pengajaran. Yang ketiga, iklim kelas. Dukungan orang tua misalnya memberi dorongan, harapan, dan keterlibatan aktif dalam pendidikan anak. Kualitas pengajaran, misalnya instruksi jelas, umpan balik konstruktif, dan kesempatan latihan. Dan yang ketiga, iklim kelas seperti suasana positif, kolaboratif, dan mendukung otonomi siswa. Faktor individu yang mempengaruhi munculnya self-regulated learning. Faktor yang pertama, keyakinan diri. Misalnya kepercayaan pada kemampuan menyelesaikan tugas dengan sukses. Kemudian yang kedua, orientasi tujuan. Fokus pada penguasaan materi dibandingkan hanya pencapaian nilai. Serta terakhir, minat. Misalnya ketertarikan intrinsik yang memotivasi pembelajaran yang lebih mendalam. Adapun hubungan motivasi intrinsik dengan self-regulated learning, misalnya belajar karena kepuasan, seperti didorong oleh kesenangan dan minat pada materi pelajaran. Tujuan menantang, misalnya siswa menetapkan target tinggi dan strategi efektif. Contoh dalam praktikum, misalnya membaca buku tambahan demi minat pribadi. Hubungan motivasi ekstrinsik dengan self-regulative learning. Satu, motivasi ekstrinsik mencangkup hadiah eksternal seperti nilai dan pujian dari seorang guru. Dua, risiko ketergantungan. Tidak cukup untuk membangun self-regulated learning yang kuat jika hanya sendiri. Tiga, integrasi motivasi. Menginternalisasi ekstrinsik menjadi motivasi ekstrinsik. Dan yang keempat, penelitian. Integrasi motivasi meningkatkan self-regulated learning dan hasil belajar terhadap siswa-siswi.
Kesimpulan, adapun penerapan self-regulated learning untuk keberhasilan, 1. Self-regulated learning keterampilan utama, dapat dipelajari dan dikembangkan oleh semua siswa. 2. Peran guru dan orang tua. Guru mendesain pembelajaran, orang tua memberi dukungan penting terhadap anaknya. 3. Mandiri dan dalam belajar. Siswa mengambil kendali penuh atas proses pembelajaran mereka, baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.